Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Sidang lanjutan kasus mega korupsi KTP elektronik kembali akan dilanjutkan hari ini. Rencananya 9 saksi akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang dugaan korupsi KTP elektronik ke-7 yang akan berlangsung sesaat lagi. Jadi direncanakan besok akan diperiksa 9 orang saksi yang terdiri dari 4 orang anggota atau mantan anggota DPR RI, 4 orang dari pihak swasta dan 1 dari pihak Kemendagri atau PNS Kemendagri. Dan kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan yang akan melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat pagi Victor. Victor, sebenarnya siapa saja yang dijadwalkan akan hadir hari ini dan apakah ada yang sudah hadir atau memang ada nama-nama baru terkait atau memang justru berbeda dari nama-nama yang disebut sebelumnya? Iya, selamat pagi Rian. Memang betul hari ini sidang lanjutan dugaan kasus mega korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik ini kembali digelar oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat begitu. Sejauh ini sudah ada 26 saksi yang diperiksa dari rencananya 133 saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK begitu. Nah, memang KPK juga sudah memberikan konfirmasi bahwa akan ada 9 orang saksi yang hadir hari ini. Namun dilansir dari informasi yang didapat dari Humas Pengadilan Tipikor sendiri, rencananya memang ada 11 saksi yang akan diperdengarkan kesaksiannya di hadapan majelis hakim hari ini begitu. Nah, saksi-saksi ini berasal dari legislatif, eksekutif, dan juga pihak swasta ini untuk mengkonfirmasi ulang keterangan-keterangan saksi sebelumnya. Karena memang saksi-saksi sebelumnya sudah menjelaskan ada beberapa pejabat tinggi di DPR RI pada saat itu diduga menerima aliran dana yang cukup besar masing-masing setiap anggota ataupun pimpinannya begitu. Nah, hari ini saya dapat melaporkan ada 11 saksi yang akan diperiksa. Di antaranya adalah ada Anas Urbaningrum, ini akan diperiksa saat ia menjadi ketua fraksi Demokrat saat pembahasan proyek KTP berbasis elektronik ini begitu. Saat ini Anas juga sebagai terpidana kasus korupsi Hambalang dan sedang menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dia sudah hadir, Anas sudah hadir sejak pukul 8:30 tadi di gedung Tipikor ini dan sempat ditanyai oleh beberapa awak media begitu yang sudah berkumpul di sini untuk menanyakan dan mengkonfirmasi ulang tentang keterkaitannya dalam kasus ini. Sebelumnya, Rian, kalau kita mereview sedikit dalam sidang ke-6 begitu, saat itu Muhammad Nazarudin pernah bersaksi dan membahas dan berkata di hadapan majelis hakim bahwa Anas Urbaningrum yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi Demokrat di DPR RI pernah meminta sejumlah uang sekitar 20 miliar rupiah kepada Andi Narogong untuk suksesi pemenangannya sebagai dirinya sempat mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Demokrat di Kongres yang digelar pada tahun 2010. Namun saat dikonfirmasi, ia mengatakan bahwa uang itu tidak ada dan ia membantah telah menerima dan meminta juga uang senilai 20 miliar rupiah. Dan di surat dakwaan tertulis juga bahwa Anas ini pernah mendapatkan uang senilai 5,5 juta dolar Amerika Serikat seperti keterangan yang dikeluarkan oleh Irman dan Sugiharto terdakwa begitu. Ia juga mengatakan bahwa saat itu ia menolak bahwa mendapatkan dana sebesar itu. Kemudian yang sudah hadir ada juga Setia Novanto, ini adalah juga sedang menjabat sebagai ketua DPR RI dan akan dimintai keterangannya sebagai ketua fraksi Golkar saat proses anggaran KTP berbasis elektronik ini dibahas begitu. Nah, saya akan mencoba memperlihatkan sedikit hasil wawancara kami dengan Anas Urbaningrum dan Setia Novanto. Rian. Andi Narogong tuh siapanya? Awas. Mas, pokoknya nanti lihat di persidangan ya. Mas, sebentar. Kan Ganjar bilang nih, katanya ada pertemuan. Jadi kan Awas tuh. Awas kena. Mas Saya akan membantu KPK untuk membedakan mana fakta, mana fiksi. Membedakan mana cerita kosong, mana keterangan yang benar, mana fitnah dan mana yang fitness. Bawa ya? Dokumen-dokumen Mas mungkin yang Ada ini. Silahkan nanti lihat di persidangan. Ada dokumen atau bukti yang lain Ada. Nanti Tunggu, pokoknya dilihat dalam persidangan nanti ya. Siap sama Pak Andi Narogong, Pak. Pak, kenal Andi Narogong ada hubungan keluarga.
Ya, Rian, memang Anas Urbaningrum juga sempat disebut-sebut namanya oleh Nazarudin pada sidang sebelumnya bahwa pada saat tahun 2011 begitu pernah berpapasan secara tidak sengaja dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini adalah mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang juga sudah bersaksi di persidangan sebelumnya yang mengakui bahwa pada tahun 2011 sempat berpapasan dengan Setia Novanto ini pada tahun 2011 itu di Bandara Ngurah Rai Bali, dan pada saat itu Setia Novanto hanya berpesan kepada Ganjar agar tidak terlalu galak dalam membahas proses anggaran KTP berbasis elektronik ini. Tapi seperti yang Anda lihat tadi bahwa Setia Novanto tidak terlalu banyak bergeming begitu, tidak terlalu banyak berbicara kepada awak media dan tidak mengakui apakah pertemuan itu benar-benar ada atau tidak begitu. Nah, tadi ada Anas dan juga Setia Novanto yang sudah hadir di gedung Tipikor ini. Sementara yang lainnya yang sedang ditunggu kehadirannya adalah saksi dari mantan anggota Komisi 2 DPR RI, Markus Nari begitu. Ada juga yang telah hadir satu orang lagi, ini adalah Ade Komarudin, mantan Ketua DPR RI yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi atas jabatannya pada saat itu yang menjabat sebagai sekretaris fraksi Golkar. Dalam surat dakwaan, Ade Komarudin ini pernah diduga menerima aliran dana sebesar $100.000 Amerika Serikat. Namun saat ditanya oleh awak media pada saat ia datang ke lokasi ini beberapa saat yang lalu, Ade Komarudin menjawab bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Andi Narogong dan ia juga tidak pernah menerima dana sebesar itu dan tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proyek ini begitu. Nah, anggota legislatif yang hadir diperkirakan ada 4 orang seperti yang tadi saya sebutkan, sementara eksekutif adalah Suciati, ini adalah pensiunan PNS Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada pegawai swasta atau pihak swasta lain yang dihadirkan di persidangan kali ini. Di antaranya ada Dudi Susanto, ini dari PT Softov Technology Indonesia. Kemudian juga ada Evi Andinur Alam dari PT Java Trade Utama. Kemudian masih di perusahaan yang sama dari PT Java Trade Utama ada Johannes Richard Tanjaya, juga ada Jimmy Iskandar. Keempat orang ini, Rian, ini disebut oleh Jaksa KPK sebagai tim Fatwati. Mengapa? Karena memang pada tahun 2010 lalu terdakwa Irman dan Sugiharto pernah sebelumnya mengajak atau bertemu, mendirikan atau membentuk sebuah pertemuan antara Andi Narogong dengan pihak-pihak ini begitu pada saat itu hanya untuk memperkenalkan bahwa Andi Narogong adalah orang yang paling berkewenangan untuk mengurusi anggaran proyek pengadaan KTP berbasis elektronik ini. Nah, tak lama setelah pertemuan yang dilakukan di Hotel Sultan Jakarta pada saat itu, kemudian mereka melakukan pertemuan kembali dengan Andi Narogong di ruko milik Andi Narogong di Geraha Mas Fatmawati di Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut dibahas pula dan disepakati sejumlah hal yang dibahas untuk memenangkan proyek konsorsium. Nah, pada Juni 2011, konsorsium ini Kemendagri sudah melansir dan mengumumkan bahwa konsorsium sudah dimenangkan oleh Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Konsorsium ini terdiri atas beberapa perusahaan, Rian, diantaranya ada Perum atau PNRI begitu, kemudian ada PT Sukovindo, ada PT Sandivala Artapura, kemudian PT Line Industri, ada PT Quadra Solution begitu. Nah, selain mereka-mereka ini nanti juga akan ada kesaksian-kesaksian diantaranya 3 pejabat yang menjadi saksi kunci. Sepertinya persidangan kali ini akan sangat menarik untuk disimak, Rian, karena ada Anas Urbaningrum sebagai mantan ketua fraksi Demokrat saat proyek pembahasan anggaran IKTP ini. Kemudian juga ada Setia Novanto yang menjadi mantan ketua fraksi Golkar DPR RI juga. Kemudian juga ada Ade Komarudin, mantan sekretaris fraksi Golkar di DPR RI yang disinyalir mendapatkan uang senilai $100.000 Amerika Serikat atas proyek pengadaan KTP berbasis elektronik ini, Rian. Ya, Victor, terkait dengan saksi yang dipanggil hari ini, pada persidangan 3 April yang lalu juga Detik pernah mengangkat cerita mengenai Nazarudin ketika ditanyakan mengenai Setia Novanto menerima uang juga, ia pernah menjawab dengan senyuman seperti itu, walaupun memang tidak menjawab secara gamblang. Apakah memang nantinya akan ada juga sesi konfrontasi antara mungkin nanti dengan Nazarudin, maksud saya Nazarudin dengan juga Setia Novanto dan juga sejumlah saksi yang dihadirkan hari ini, atau memang hari ini total hanya mendengarkan konfirmasi terlebih dahulu dari sejumlah saksi yang dihadirkan, tidak ada konfrontasi apapun yang akan dilakukan? Ya,
Betul sekali Rian, memang hari ini memang bentuk konfrontasi sendiri belum bisa dipastikan karena untuk mengkonfrontir kesaksian dari Muhammad Nazarudin ini mengenai kesaksian yang akan disampaikan oleh Anas Urbaningrum dan Setia Novanto juga dibutuhkan kehadiran dari Muhammad Nazarudin yang kemarin dalam persidangan telah dihadirkan begitu. Dan konfrontir ini memang belum dipastikan mekanismenya seperti apa, namun yang jelas saat ini memang majelis hakim untuk sementara akan mendengarkan kesaksian ketiganya terlebih dahulu, di antaranya Anas Urbaningrum, Setia Novanto, dan Ade Komarudin, begitu tanpa mengkonfirmasi secara langsung kepada Muhammad Nazarudin. Karena beberapa di antaranya baik Setia Novanto maupun Anas Urbaningrum semuanya membantah, semuanya membantah apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Nazarudin. Demikian Rian. Baik, berbantah-bantahan mungkin nanti kita akan melihat seperti apa jalannya persidangan hari ini. Dan Victor Pangaribuan, terima kasih sudah melaporkan. Nanti kami akan kembali lagi kepada Anda untuk memantau seperti apa sidang dugaan korupsi IKTP ini. Dan CNN Indonesia Breaking News akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.